Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas untuk koin Rose sesuai dengan requestan dari Sirga Rose. Minta dibahas ya untuk koin Rose. Oke, kita akan coba untuk lihat. Hari ini Rose diperdagangkan di kisaran Rp783. Marketnya sedikit mengalami koreksi di perdagangan hari ini. Rose sendiri berada di peringkat 107 di CMC. Kalau kita perhatikan untuk volume perdagangan hari ini udah mengalami penurunan ya. Rose punya supply maksimum total sekitar 10 miliar koin teman-teman. Sementara yang beredar itu sekitar 5,7 miliar saja, which is 57%. Ini adalah project yang berbasiskan dengan di apps, terutama platform-platform DeFi, dan sekarang mereka udah memperbesar kemungkinan ataupun peluang mereka di platform AI. Jadi platform dari Rose ini merupakan lapisan pertama yang berfokus untuk privacy yang dibangun untuk keuangan terbuka dan juga ekonomi yang bertanggung jawab menggunakan Cosmos. Jadi blockchain-nya Cosmos, teman-teman. Jadi karena dia mendukung blockchain-nya Cosmos itu berarti untuk project daripada Rose ini bisa terkoneksi antar blockchain. Karena kalau kita tahu project dari Cosmos itu kan dia menghubungkan blockchain satu dengan yang lain, dibuatkan jembatan atau bridge. Sehingga masing-masing blockchain itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Aksesnya pun bisa didapat. Ini tentunya menguntungkan bagi platform-platform yang memang eh, berjalan di atasnya, teman-teman. Karena jaringan mereka, skalabilitas mereka akan lebih besar, adopsinya akan semakin lebih besar lagi. Jadi dia sudah kompatibel juga sama Ethereum Virtual Machine atau EVM ya, yang memang didedikasikan untuk platform DeFi serta bursa decentralized atau DEX. Ini tentunya ya memungkinkan untuk Cosmos ataupun Rose juga itu mendapatkan akses yang lebih besar dari para investor. Nah, kalau kita mampir langsung ke website resminya, ini website resminya ya, ada beberapa keunggulan yang mereka punya, yaitu adalah privacy, di mana keamanan itu terjaga di network ini. Kemudian juga ada build for developer, kita bisa juga turut membangun aplikasi di project ini, teman-teman. Kemudian juga scale fast and effortless, which is ini bagus sebenarnya untuk biaya transaksi yang lebih murah. Explore di apps, kita bisa explore kok project-project apa aja yang ada di dalam daripada Oasis Network ini. Sementara ini foundation yang mendukung, teman-teman, ada Polychain Capital, ada Electric Capital, ada Pantera, ada Binance Lab, Excel, dan lain sebagainya. Jadi yang mendukung project ini project besar-besar semua. Oke, ini kita lihat project terbaru yang mereka bikin, teman-teman. The Future of AI with Oasis. Jadi mereka udah mencoba memasuki pasar yang baru, which is pasar AI yang memang sekarang lagi dalam pertarungan yang kuat, teman-teman. Banyak sudah yang coba join mencari peruntungan di dunia AI ini. Understanding Responsible AI. Ini merupakan eh, ya, jadi bisa dibilang project daripada Oasis ini juga bisa dikaitkan sama AI. Kemungkinan kalau mereka bisa memberikan layanan transaksi yang cenderung sesuai dengan visi misi mereka, yaitu bikin yang privacy, yang fairness, kemudian transparan, ini tentunya menjadi project adopsi yang cukup menarik. Apalagi mereka berpartner, jadi True Oasis Lab berpartner sama Meta untuk menghadirkan solusi untuk AI models. Kita akan lihat nanti seperti apa, apakah akan ada announcement news yang baru yang mungkin bisa men-trigger harga Oasis. Selain itu, kalau kita perhatikan dari roadmap, ini roadmap dari Oasis ya, roadmap di 2023, kita sebenarnya sudah bahas di video yang kemarin, tapi nggak ada salahnya di remind ulang. Mereka mau bikin Oasis Privacy Layer on Sapphire, nama projectnya adalah Sapphire, teman-teman. Kemudian, Laying Ground of Trustless Bridge to Ethereum. Ini kebanyakan masuk ke eh, technicalnya dia ya, secara teknis seperti apa. Itu teman-teman sekilas aja. Ini adalah kepemilikan wallet daripada kepemilikan koin Rose atau token Rose dari beberapa wallet. Kalau kita perhatikan sih yang paling gede ini yang punya ya. Kepemilikannya sekitar 1 miliar koin dan sisanya cukup terdistribusi merata. Menurut saya project ini secara kepemilikan wallet itu cukup bagus karena tidak ada satu institusi yang sangat-sangat dominan.
Ya yang paling dominan yang ini, tapi dominasinya nggak terlalu besar karena supply yang beredar untuk terus kan 57 miliar ya. Kalau ada satu yang punya 1 miliar ya nggak terlalu ngaruh sih menurut saya. Itu dari berita paling dia ngadain Hacktown, ada Hacktown di sini. Jadi semacam trading competition, programming competition gitu ya, yang dilangsungkan berhari-hari. Kemudian mereka ada upgrade juga, ini engineering update di April kemarin. Tapi dari news-news terbaru sih belum ada kelihatan teman-teman. Paling dia kerjasama sama DEX, Decentralized Action untuk memperbesar project mereka. Ini ada Hacktown lagi, Hack Hall. Ya, itu sih kita akan coba untuk bahas langsung gimana chartnya. Kalau kita perhatikan dari Oasis sendiri, pergerakannya hari ini sedikit terkoreksi karena Bitcoin juga cenderung terkoreksi ya setelah Bitcoin performnya bagus di perdagangan kemarin. Ini udah mulai waktunya buat koreksi. Terus juga buat arus sendiri kurang lebih sama, terkoreksi juga dengan BTC dominance yang cenderung turun. Harusnya sih altcoin agaknya lebih strong ya daripada Bitcoin sendiri. Kalau kita perhatikan posisi RUS ini agak agak turun di bawah daripada resistance kisaran 0,053. Menurut saya ini ada peluang juga buat terus kembali terkoreksi teman-teman. Apalagi kalau Bitcoinnya malah mendapatkan tekanan jual yang lebih dalam. Sementara buat level support untuk RUS itu ada di bawah sini. Jadi dia agak melayang harganya sekarang di level resistance. Supportnya ada di kisaran 0,047. That's why kalau terus akhirnya terkoreksi ya siap-siap aja dia turun sekian persen ke kisaran level tersebut teman-teman. Jadi targetnya sih dia kalau bisa turun dulu ke sini, kemudian kalau dia mau naik lagi ya bagus. Berarti ada potensi buat terus mendapatkan akumulasi yang lebih besar di posisi tersebut. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya cenderung menurun dengan MACD yang udah golden cross dan sekarang mengarah ke tren yang positif. Saya rasa dalam jangka waktu dekat terus bakalan mengalami recovery harga. Cuman buat ke sana tentunya ada beberapa hal yang bakal mungkin menghambat, terutama soal data makroekonomi. Kita akan lihat nanti seperti apa data-datanya. Nah, ini sementara kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ada rejection di level resistance 0,053 dan kalau ini terus berlanjut, sellernya terus kuat, ya bisa jadi mengarahkan terus ke koreksi. Kemudian kalau dari MACD sendiri menunjukkan juga posisi mau dead cross, which is sinyal buat koreksi juga. Gitu aja pembahasan buat terus. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan lain buat dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.